AI, atau kecerdasan buatan. Kita semua udah dengar kan? Mungkin pagi ini aja, tanpa sadar, Anda udah pakai teknologi ini. Tapi di dunia bisnis, AI itu bukan lagi sekedar alat bantu. Ini udah jadi revolusi. Seberapa besar sih revolusi ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba bayangin deh, CEO-nya Google, Sundar Pichai, bilang AI itu lebih dahsyat dari penemuan api atau listrik. Wow, api, listrik, ini bukan sekedar ngomongin update software biasa kan? Ini adalah perubahan fundamental yang bakal membentuk ulang cara kita kerja, cara kita berinteraksi, bahkan cara kita berpikir. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, ada angkanya. 4,4 triliun dolar. Itu potensi nilai yang bisa ditambahin AI ke ekonomi global. Setiap tahun. Dengan angka segede itu, ya jelas semua perusahaan di dunia langsung nengok. Oke, coba kita lupain dulu deh aplikasi-aplikasi AI yang lagi heboh. Coba kita mikirnya lebih gede. Anggap aja ini tuh momen mesin uap versi abad ke-21. Dulu mesin uap ngubah cara kita bikin barang, sekarang AI bakal ngubah total cara kita mikir dan kerja. Ini bukan tren sesaat, ini titik balik sejarah. Nah, ini dia nih bedanya. Dulu revolusi industri itu soal ngegantiin otot manusia. Sekarang revolusi AI ini soal otak kita. AI itu bukan cuma ngerjain tugas yang berulang-ulang ya. Dia bisa belajar, bisa bikin rencana, bahkan bisa ambil keputusan. Tujuannya bukan buat gantiin kita, tapi justru bikin kita jadi lebih super. Terus kenapa sih semua bisnis kayaknya lagi balapan buat pakai AI? Hype-nya gede banget kan? Yuk kita bedah alasan praktis di balik semua ini. Intinya sih simple, AI itu bisa ngerjain tugas-tugas yang ngebosenin, jadi kita bisa fokus ke hal yang lebih penting. Dia juga bisa baca jutaan data buat nemuin pola yang nggak mungkin kita lihat pakai mata telanjang. Hasilnya, pengalaman buat pelanggan jadi lebih personal, keputusan bisnis jadi lebih tajam, dan yang paling penting, kita punya keunggulan yang susah banget ditiru sama pesaing. Oke, kedengarannya bagus banget ya di atas kertas, tapi wujud nyatanya gimana? Nah, sekarang kita lihat dua contoh konkret. Kita mulai dari yang paling sering kita alamin, belanja online. Kuncinya itu satu kata, personalisasi. Udah bukan zamannya lagi kita lihat iklan yang sama buat semua orang. AI bikin sebuah brand, bisa ngelayanin Anda seolah-olah Anda itu satu-satunya pelanggan mereka. Dia ngerti banget apa yang Anda suka. Dan gilanya, dia bisa ngelakuin ini buat jutaan orang di waktu yang bersamaan. Gini cara kerjanya. Pertama, AI ngumpulin semua jejak digital yang Anda tinggalin. Terus, dari data itu, dia cari pola buat nebak kira-kira Anda butuh apa. Nah, berdasarkan tebakannya itu, dia langsung kasih rekomendasi atau iklan yang pas banget buat Anda. Dan yang paling keren, tiap kali Anda ngeklik sesuatu, dia belajar. Jadi, makin lama makin pintar. Oke, dari belanja online, sekarang kita lompat ke dunia yang beda banget. Industri berat. Dulu, kalau urusan mesin pabrik, pilihannya cuma dua. Reaktif, yaitu nunggu rusak baru benerin, atau preventif, ganti spare part sesuai jadwal. Dua-duanya nggak efisien. Nah, AI datang bawa solusi baru, predictive maintenance, atau pemeliharaan prediktif. Evolusinya jelas banget kan? Zaman dulu, kita pasrah nunggu mesin rusak, baru deh panik benerin, mahal pastinya. Terus, kita jadi lebih pinter, pakai jadwal rutin. Tapi ini juga boros, sering ganti barang yang sebenarnya masih bagus. Nah, sekarang pakai AI, kita masuk ke era baru, era prediktif. Kita bisa benerin mesin sesaat sebelum dia rusak. Dampaknya gila banget. Coba bayangin sebuah pabrik yang hampir nggak pernah berhenti produksi gara-gara mesin rusak. Itulah kekuatan AI. Ini bukan lagi soal efisiensi doang, tapi benar-benar mengubah cara kerja sebuah industri dari akarnya. Teknologinya emang canggih banget, tapi siapa yang bakal pakai? Nah, sekarang kita bahas elemen paling penting dalam semua ini, manusianya. Coba dilihat data ini menarik banget. Ada jurang pemisah antara apa yang dipikirin bos sama kenyataan di lapangan. Para pimpinan perusahaan ngiranya cuma sedikit banget karyawan yang udah pakai AI. Kenyataannya, jauh lebih banyak. Artinya apa? Revolusi ini tuh justru dimulai dari bawah, dari para karyawan. Terus, gimana perasaan para karyawan soal AI? Ternyata, mayoritas tuh optimis loh. Hampir 40% itu bloomers, mereka yang super antusias. Terus ada gloomers, yang mungkin sedikit skeptis tapi tetap terbuka. Dan lihat deh, yang benar-benar pesimis, yang doomers itu cuma 4%. Pesannya jelas banget kan? Karyawan itu udah siap. Jadi nih, ini poin kuncinya. Masalahnya itu bukan di karyawannya,
Mereka udah siap, bahkan mereka minta lebih banyak dukungan dan pelatihan. Hambatan terbesarnya justru ada di level kepemimpinan. Mereka lah yang harus gerak lebih cepat buat ngasih bekal yang timnya butuhkan. Tapi ya namanya juga teknologi sekuat ini pasti ada sisi lainnya kan? Kita nggak bisa cuma ngomongin potensinya yang keren-keren tanpa ngebahas risikonya. Yuk kita lihat sisi etisnya yang juga harus kita perhatikan. Ini pertanyaan yang harus kita semua, Anda dan saya, tanyain ke diri sendiri. AI ini bukan tanpa risiko. Kalau kita cuek, bisa bahaya. Jadi, apa aja sih yang perlu kita waspadai? Tantangannya beneran ada. AI bisa jadi bias, data pribadi kita bisa bocor, dan ya, beberapa jenis pekerjaan mungkin akan tergantikan. Tapi, ini bukan berarti kita harus berhenti. Untuk setiap resiko, selalu ada solusinya. Kita bisa audit algoritmanya biar adil, kita bisa perketat keamanan data, dan yang paling krusial, kita harus investasi besar-besaran buat ngelatih ulang para pekerja. Analoginya Bill Gates nih pas banget. Waktu mobil pertama muncul, nggak lama kemudian ada kecelakaan pertama. Tapi apa kita langsung larang mobil? Enggak kan? Kita malah bikin aturan, batas kecepatan, sabuk pengaman, lampu lalu lintas. Sama kayak mobil, kita nggak perlu takut sama AI. Yang kita perlukan adalah membuat rambu-rambu lalu lintas supaya AI bisa kita manfaatin dengan aman dan bertanggung jawab. Jadi ujungnya bakal gimana nih? Oke, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah visi masa depan. Visi yang bukan tentang ketakutan, tapi tentang kemitraan. Kemitraan antara manusia dan mesin. Ada satu istilah keren ulat masa depan ini, super agency. Maksudnya apa? Ini adalah sebuah kondisi di mana AI itu nggak gantiin kita, tapi malah ngasih kita kekuatan super. AI bakal ningkatin kreativitas kita, melipat gandakan produktivitas kita, dan bikin kita bisa menciptakan dampak yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Anggap aja AI itu partner kerja kita yang paling hebat. Coba bayangin sebuah dream team. Empati dan kreativitas manusia digabungin sama kecepatan dan kemampuan analisis data AI. Kalau kita bersatu, kita bisa ngerjain hal-hal yang dulu cuma ada di film fiksi ilmiah. Nah, kita akhiri sampai di sini dengan satu pertanyaan buat Anda. Sekarang, di tangan kita ada alat yang luar biasa kuat. Potensi buat nyelesain masalah-masalah terbesar di dunia ada di depan mata. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah AI bisa? Tapi, masalah besar apa yang akan Anda selesaikan pertama kali dengan bantuan AI?